Di dalam keluarga kupu-kupu yang cerah. Melihatnya, kupu-kupu 10.000 hari, puncak kupu-kupu 10.000, gaun kupu-kupu 1.000 dan keluarga kupu-kupu cerah tingkat tinggi berkumpul di sini. Diam-diam melihat siluet 3 orang Qin Yichen. Mengenai perburuan Qin Yichen di Xinjiang Timur, keluarga kupu-kupu Mingguang mendapat kabar. Melihat ini, tidak peduli seberapa penting, itu adalah kupu-kupu cerah keluarganya. Qin Yichen membuka mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Leluhur tua, semuanya, kali ini kami bergegas ke Xinjiang Timur untuk berburu, dan ada alasannya. Katakanlah kita sedang mundur. Lagi pula, selain pengalamannya, tugasnya yang lebih penting adalah melindungi Jin Yaohui, dan bahkan membantunya menyingkirkan lawan-lawannya. Ditambah keraguan yang disebabkan oleh makam para dewa, Qin Yichen harus memutuskan untuk tidak menonjolkan diri. Nada nyaris tidak turun, tetapi melihat kupu-kupu Tianming berkata, saya akan mengatakan Anda keluar dengan 1.000 pakaian. Qin Yichen memikirkannya, tetapi masih berpikir bahwa pernyataan Butterfly Tianming lebih tepat. Lagi pula, meskipun retret tidak dapat dengan mudah diganggu, jika itu benar-benar datang, itu seperti ledakan besar ras ilahi. Mengapa Anda harus melihat diri Anda sendiri? Ada leluhur tua, bagaimanapun, Qin Yichen sedang melihat bayangan yang indah. Meskipun dia telah memuja langit dan bumi, setiap kali dia menghadapi yang pertama, 1.000 kupu-kupu itu masih malu-malu. Sudah waktunya untuk pergi? Sudah waktunya untuk pergi. Kapan aku akan kembali? Qin Yichen memikirkannya. Saya tidak tahu. Butterfly 1.000 menekan bibirnya dengan erat. Tapi cepat atau lambat, kan? Cahaya murid Qin Yichen bersikeras. Cepat atau lambat aku akan kembali. Pipi Butterfly 1.000 tampak memerah. Jika kamu setuju, kamu tidak bisa berbohong padaku. Jangan bohong padamu. Senyum hangat di bibir Qin Yichen menghangatkan hati Butterfly 1.000. Saya akan bekerja keras, lain kali. Harus membawa saya, dan saya tidak akan pernah berlarut-larut. Selain itu, ada banyak betina yang mempesona. Semuanya adalah klan kupu-kupu Mingguang. Pada saat ini, mata yang indah penuh dengan ketekunan. Tuan muda Qin, kakak Ziyun, hati-hati. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Aku bisa melihat bahwa mengucapkan selamat tinggal pada diriku sendiri hanyalah kata yang bagus. Intinya adalah, Ziyun kakak. Melihat sekeliling, Ziyun sedikit malu, lalu terbatuk 2 kali. Berpura-pura serius. Kamu juga harus berkultivasi dengan baik. Jika kamu tidak bisa menghentikan bahkan satu gerakan pun kali, jangan salahkan aku. Aku. Ziyun Ziwu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Qin Yichen menatapnya diam-diam. Apakah kamu berani jujur? Hilang. Pada akhirnya, 3 aliran cahaya naik ke langit. Butterfly Tianming terlihat. Diam-diam menonton, sampai 3 siluet terbang ke langit berbintang. Menghadap ke wilayah klan kupu-kupu Mingguang, senyum Qin Yichen sudah lama tidak hilang. Meskipun sudah sangat dekat dengan 1.000 tahun, meskipun dia masih jauh dari alam dewa, semuanya menjadi lebih baik, bukan? Menurut rute yang dibahas oleh Butterfly Tianming dan Jin Yaohui, perjalanan selanjutnya dari 3 orang Qin Yichen akan melalui transmission array dari setiap star domain. Perlu disebutkan bahwa, hanya beberapa hari setelah melakukan perjalanan, mereka menerima desas-desus yang menawan. Mei Wu sangat antusias, dan bahkan bertanya apakah dia harus pergi ke Dongjiang untuk berburu dan berlatih bersama. Qin Yichen mengetahui setelah menanyakan bahwa 10.000 huagu juga akan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Di antaranya tidak ada pesona, dan mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mencari peluang menjadi dewa. Ketika saya bertanya kepada Qin Yichen apakah dia tertarik, Qin Yichen berpikir sejenak dan menolak dengan dalih bermain dengan Butterfly 1.000. Lagi pula, tujuannya kali ini tidak sederhana, dan dia bahkan mungkin harus melawan Demon Rache. Jadi sebelum mencoba untuk mengekspos, cobalah untuk tidak memberitahu orang bahwa dia juga bergegas ke perburuan Xinjiang Timur. Mei Wurui sedikit menyesal, tetapi tidak mengatakan apa-apa, lalu menutup telepon. Panggilan kedua adalah permintaan Jin Yaohui. Kakak Qin, apakah kamu sudah dalam perjalanan? Oke, ikuti saja rute aslinya. Ketika Anda berada di dekat domain bintang Dongjiang, ingatlah untuk memberitahu saya bahwa keluarga saya akan memiliki 2 tetua untuk datang dan menemui Anda secara rahasia. Waktu setengah tahun dapat digambarkan sebagai telah menanggung kesulitan perjalanan panjang, dan Qin Yichen terbang melintasi star domain sepanjang jalan. Benar-benar merasakan luasnya alam semesta. Bahkan selama periode itu, mereka telah mendengar bahwa hal-hal seperti Guts Vestige ada di mana-mana, menyebabkan Star Domain berkerumun. Dia ingin berpartisipasi jika tidak mampu menunda waktu. Selain itu, Qin Yichen telah mengalami kesulitan dalam perjalanan panjang, tetapi juga menghadapi banyak kekuatan dengan tujuan yang sama. Semuanya bergegas ke timur. Tiba-tiba, perburuan Dongjiang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang pertama antara prefektur Dongman dan Zhong, dan telah mengalami 2 hegemoni. Daya tariknya bisa dibayangkan. Selain itu, pasukan yang bergegas ke Xinjiang Timur ini hampir tidak memiliki orang yang lemah. Lagi pula, orang-orang lemah di sana hanya akan menjadi umpan meriam.
Kecuali pembangkit tenaga Dao abadi, yang ingin menemukan kesempatan bagi Tuhan. Kekuatan itu memiliki lebih banyak jalur pendukung daripada Qin Yichen dan yang lainnya. Agresif. Sebelum mereka tiba di Xinjiang Timur, mereka merasakan skala perburuan saat ini. Mengambil kesempatan ini, Qin Yichen telah menyelidiki. Meskipun setiap kali setelah pertempuran antara Dongman dan Prefektur Zhong, medan perang akan digeledah sekali. Banyak rampasan perang yang berharga telah dibagi. Tetapi untuk pembunuhan Xinjiang Timur yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa tentukan berapa banyak peluang yang tersisa. Apalagi dari mulut Hong Lian, Qin Yichen mendengar bahwa setiap kali perang Xinjiang Timur pecah, akan ada mesin raksasa seperti Butterfly Tianming yang ikut serta di dalamnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa yang luar biasa. Ketika ada kekuatan besar dalam pertempuran, secara alami akan ada kekuatan besar yang jatuh. Jika Anda bisa mendapatkan warisannya, apalagi warisan, bahkan tulangnya adalah harta yang sangat besar. Namun, harta karun itu tidak mudah didapat. Meski kekuatan semua pihak sedang mencari di medan perang, bukan berarti mereka tidak akan saling bertarung. Selanjutnya, untuk melindungi situasi saat ini, pertarungan antar pihak akan semakin intens. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, Qin Yichen datang ke timur Prefektur Zhong, dan rumor Jin Yaohui datang seperti yang diharapkan. Secara acak mencari tempat untuk menetap bintang-bintang, tempat terpencil, Qin Yichen menunggu pertemuan rahasia dari 3 tetua klan Singa Emas 3. Aku tidak tahu 2 sesepuh mana yang akan datang, tapi memikirkan pekerjaan berat Jin Yaohui, tidak akan ada bedanya. 3 klan Singa Emas tidak membiarkan Qin Yichen menunggu terlalu lama. Dan segera, mereka melihat 3 aliran cahaya terbang melintasi langit. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa pasti ada 2 pembangkit tenaga gatre alam, kedua sosok itu tidak terbang cepat, dan mereka sengaja disembunyikan. Kedua sosok itu semuanya memakai ember, melayang di langit, dan salah satunya serak, Singa Emas Xiaodong. Qin Yichen terkekeh, Qianlong keluar dari jurang. Kata sandinya benar, 2 sosok menyingkirkan ember itu, dan di depan Qin Yichen, ada 2 lelaki tua. Tepatnya, salah satunya tampaknya memiliki setengah 100, yang terlihat seperti antara usia parubaya dan usia tua. Namun meski begitu, kedua sosok itu berambut pirang dan tampak megah di bawah sinar matahari. Meskipun itu karena keramahan kepada Qin Yichen, atau karena menyembunyikan identitas mereka, keduanya telah sedamai mungkin. Tetapi pembangkit tenaga listrik gatre alam mengangkat tangannya. Menyendiri, masih mengguncang hati Qin Yichen.